Saya melihat keterbukaan dan penghormatannya kepada manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya kembali lagi kita ke Paus Fransiskus ini ya, yang kita akan sambut kedatangannya sebentar lagi. Itu juga pandangannya yang sangat menarik, Prof. Komar, tentang lingkungan hidup. Itu ada bukunya yang ditulis namanya Laudato Si. Itu sebuah komitmen yang luar biasa menurut saya dari tokoh agama yang sangat besar. Namun saya melihat pengaruhnya itu mungkin belum seluas konsep-konsep teologis yang lain. Ini kan agak kaitan antar ekologi dengan sama juga di Indonesia, Romo. Di Indonesia ini sekarang sedang ada gerakan juga untuk di kalangan agamawan untuk memberikan perhatian lebih kepada isu lingkungan. Di kalangan Muslim Indonesia misalnya, menurut hasil riset dan survei di PPIM UIN Jakarta, gerakan Green Islam ini sekarang sedang menanjak. Lebih dari 190 organisasi di seluruh Indonesia bergerak memperhatikan isu lingkungan. 140 diantaranya konon menurut riset ini itu berbasis keagamaan Islam. Tapi ya belum begitu turun sampai ke bawah gitu ya, ke akar rumput gitu. Belum begitu populer. Nah, menurut Romo, bagaimana ini gagasan yang kan ini penting ya bagi keberlanjutan, sustainability dunia ini, bumi ini, agama dan lingkungan gitu, kira-kira, Romo. Tentu yang penting bahwa orang menyadari bahwa kita umat manusia betul-betul menghadapi tantangan. Itu tidak di mana-mana sama saja, meskipun efek dari kerusakan lingkungan ini sudah kelihatan. Nah, Paus Fransiskus itu penting karena dulu dalam tradisi, jadi dalam kitab pertama Perjanjian Lama Genesis, di bab pertama dikatakan manusia hendaknya mengerjakan alam dan menguasainya. Dan yang dilakukan manusia, terutama manusia barat, menguasainya. Dan memakainya, memanfaatkan dan membuangnya. Baru kemudian sebetulnya baru tahun 60-an abad yang lalu, saya kira dengan buku Silent Spring itu mulai disadari bahwa kita punya masalah. Dan lalu di dalam Kristianitas, bukan hanya Katolik, saya kira Protestan juga mulai sadar bahwa teks kitab suci tidak berarti itu, tapi lebih bagaimana seorang tukang kebun bagus memelihara kebunnya. Ya oke, dia ambil sesuatu, tetapi dia berusaha supaya semuanya bisa tumbuh. Lalu Fransiskus masih menekankan satu hal yang saya kira sangat penting dan obvious, kelihatan sekali, dari akibat negatif kerusakan lingkungan hidup, yang menderita adalah orang lemah, orang miskin, orang yang tidak punya kuasa, orang yang kaya belum merasakan ini. Mereka tentu selalu bisa membeli air dalam botol, tapi orang yang perlu air dari alam mungkin sudah tidak dapat. Jadi itu juga masalah ketidakadilan. Kalau kita merusak lingkungan, kalau kita tidak memelihara, saya merasa sangat bagus bahwa Paus menekankan itu. 1,5 tahun lalu dia menegaskan itu lagi dalam suatu tulisan, bukan Laudato Si, tetapi kreator. Jadi Allah menjadi pencipta, dan kita harus memeliharakan penciptaan. Saya kira itu sesuatu yang dilihat Paus, menurut saya mungkin dalam umat juga di Indonesia belum betul-betul disadari secara eksistensial. Saya sebagai orang tua kadang-kadang merasa agak gembira tidak akan mengalami, karena katanya tahun 2030 sudah beberapa tipping point akan tercapai, di mana terjadi kerusakan yang untuk ratusan tahun tidak bisa dikembalikan. Waduh, itu. Nah, ini lagi Rama, bagaimana sikap Vatikan, Paus
meresponi krisis kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah itu. Kalau di Indonesia, krisis Gaza misalnya, itu kan seakan-akan itu kemudian itu urusan Islam lawan Yahudi. Tapi kalau di Eropa itu kan masalah kemanusiaan. Ya. Di atas agama kan yang fundamental kemanusiaan. Menurut pengamatan Romo Magnis, bagaimana sikap Paus ini terhadap krisis kemanusiaan? Mungkin pertama perlu diperhatikan di Gaza tidak banyak orang Kristen, tapi di Palestina Iya. cukup banyak orang Kristen. Betul. Dan mereka juga menderita tindakan-tindakan dari Israel. Yang tentu saja saya berpendapat yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 September tahun yang lalu itu suatu kejahatan betul-betul membunuh orang yang tidak bersalah, termasuk 250 pemuda yang ikut suatu festival dan sebagainya. Betul. Akan tetapi pembalasannya sepertinya dipakai untuk alasan untuk menghabiskan. Kalau mau menghabiskan Hamas, mesti menghabiskan semua orang di situ. Apa mau membunuh? Itu Paus selalu sudah mengatakan perlu kita perdamaian. Mesti juga ada perspektif. Perspektifnya itu saya kira juga pendapat gereja. Gereja mengaku Israel dalam rangka batas tahun 1949 yang secara umum diakui oleh PBB. Semua Rusia saja mengakui itu harus diakui. Jadi from the river to the sea itu terlalu banyak. Israel berhak, tetapi seluruh wilayah yang diduduki dalam perang 6 hari itu tentu harus dikembalikan. Dan jadi Vatikan sendiri menuntut solusi dua negara, Palestina merdeka dan Israel juga. Dan situasinya sangat buruk karena kesan dari Israel tidak ada kesediaan. Mungkin ada yang bersedia, mungkin 20 tahun yang lalu Yasser Arafat masih dengan siapa itu dari Israel bisa. Tetapi sekarang apalagi dengan Netanyahu, di mana saya punya kesan bahwa dia diam-diam tidak peduli dengan sandera-sandera itu yang akhirnya akan mati semua. Kasihan juga betul-betul sandera itu. Jadi itu situasi yang hampir hopeless. Lalu perspektif apa bagi orang-orang dari Gaza, orang Palestina? Sekarang lagi ada aksi Israel di Palestina. Tanpa two states solution tidak bisa. Vatikan juga membela bahwa Yerusalem diberi status internasional karena menjadi kota suci bagi Yahudi, Kristianitas, dan Islam. Sedangkan beberapa tahun yang lalu Israel sudah mengatakan Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Jadi ini situasi yang sulit sekali. Dari sudut Vatikan itu jelas, tetapi tidak banyak membantu. Orang Kristen di situ di pihak korban juga, karena mereka orang Palestina. Pak, dari saya cukup. Masih ada? Mungkin satu lagi terakhir Romo Magnis kan asalnya dari Jerman tapi sudah lama di Indonesia. 60 tahun lebih. 60 tahun lebih dan warga negara Indonesia. Iya kan? Nah, pastinya nanti bertemu dengan Paus Fransiskus sesuatu pengalaman yang luar biasa, mungkin yang keberapa kali sudah jumpa dengan beliau. Tapi kalau misalnya nanti berkesempatan berjumpa dan ingin menyampaikan sesuatu, Romo Magnis ingin menyampaikan apa kepada Paus? Saya tentu belum pernah ketemu beliau. Saya akan ketemu pada tanggal 4 September bersama anggota Ordo Yesuit, karena dia sendiri Yesuit itu satu kelompok di dalam gereja. Paus sendiri seorang Yesuit dan selalu ketemu dengan Yesuit. Saya akan salah satu dari 200 orang. Memang saya sudah melihat, saya dapat mungkin tempat
duduk agak bagus bersama dengan Dekat ya. Tarmo Atmojo yang sudah Oh, tua iya, juga. Tapi apa sempat mengatakan sesuatu pada Paus, saya tidak tahu. Saya tunggu saja ya.